Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk hari ini kita di pertemuan ketiga untuk mata kuliah analisis dan metode numerik. Semoga semuanya hari ini masih dalam keadaan sehat. Baiklah, kita lanjut dari materi kita sebelumnya. Kita ada membahas galat di sana. Galat sudah kita sampaikan bahwasanya itu adalah tentang selisih daripada nilai asli, nilai eksak dengan nilai taksirannya. Itu ada beberapa contoh soal yang sudah diberikan, mudah-mudahan sudah dikerjakan, itu sudah menjadi tugas. Nanti kita lihat bagaimana respon daripada materi tersebut. Ini kita bahas itu adalah kenapa ada galat, dari mana sih asal daripada galat yang terjadi pada perhitungan yang kita miliki. Secara umum ada beberapa sumber daripada galat itu dalam perhitungan yang kita lakukan itu adalah pertama galat pemotongan. Jadi karena ada beberapa perhitungan yang nilainya sangat deretan angka-angkanya sangat panjang, kemudian kita potong nilainya itu terhadap suatu angka, sehingga itu akan memberikan sisa tertentu pada perhitungan itu. Sehingga mengakibatkan adanya selisih daripada nilai eksaknya dengan nilai taksiran. Kemudian adanya pembulatan, karena ini biasanya ada deretan angka, kemudian kita cuma mengambilnya 2 angka di belakang koma, misalnya seperti itu juga mengakibatkan adanya sisa atau galat dalam suatu perhitungan. Ini ada 2 sumber daripada galat itu. Yang pertama adalah galat eksperimental, jadi ketika kita melakukan suatu percobaan, kemudian yang kedua pada galat pemrograman. Kita bahas pertama itu adalah pada galat pemotongan. Galat ini timbul karena kita melakukan hampiran terhadap suatu penggantian nilai daripada eksaknya. Misalnya kita memiliki suatu nilai matematis misalnya, kemudian agak rumit atau agak kompleks nilai matematik yang kita miliki itu, kemudian kita ingin menyederhanakannya. Pada saat penyederhanaan ini, maka akan ada perbedaan antara nilai eksaknya dengan nilai penyederhanaan ini. Disitulah timbulnya adanya selisih atau nilai galatnya. Ini pada saat galat pemotongan itu nilainya bergantung pada metode perhitungan komputasi, karena metode numerik biasanya dipakai untuk hal-hal pemrograman di sini. Kemudian untuk penghampiran suatu nilai galat itu dinamakan dengan galat metode. Ini kita lihat perhitungan pada suatu formula misalnya. Ini kita memiliki suatu turunan pertama pada fungsi fx1 kita, itu dengan formula f aksen x1 itu adalah fxi tambah 1 dikurangi fxi per h. H ini adalah lebar absis xi ditambah 1. Ini rumus formula kita. Lalu pertanyaannya adalah, ketika kita ingin menghampiri pada nilai fungsi cos x, dengan bantuannya kita memakai direct Taylor dengan x-nya adalah sama dengan 0, di sekitar x sama dengan 0. Maka kita pertama ingin membentuk, kita memakai di sini direct Taylor, maka kita membentuk suatu fungsi ini menjadi suatu direct Taylor nantinya. Ini fx kita itu adalah fungsinya cos x, lalu f aksen x, berarti turunan daripada cos x itu adalah min sin x, turunan kedua dari sin x itu adalah cos x, jadi karena ini min jadinya min. Turun keempat adalah cos x, turunannya min sin x. Dikali min jadinya adalah positif sin x. Lalu kita memakai direct Taylor, fx sama dengan cos x itu adalah 1 dikurangi x kuadrat per 2x ditambah x berpangkat 4 per 4. Ya, ini Ibu ulangi, maaf. Fx itu adalah cos x sama dengan 1 dikurangi x kuadrat per 2 faktorial ditambah x berpangkat
4 per 4 faktorial dikurang X berpangkat 6 per 6 faktorial ditambah X berpangkat 8 per 8 faktorial dikurang X berpangkat 10 per 10 faktorial ditambah sampai tak hingga. Ini semua nilai ini adalah nilai hampiran yang kita miliki. Lalu kita melakukan suatu pemotongan di sini. Nah ini karena kita ada suatu pemotongan di sini, maka yang terbentuk itu adalah cos X itu hanya sampai di sini. Sehingga nilai perhitungan antara nilai cos X yang asli dikurang ini itu akan menghasilkan suatu galat. Nah itu. Ini galat pemotongan itu ini yang dipotong itu yang mana katanya. Jadi ini Rn ini kita ambil dari persamaan yang Dirac-Taylor. Ini X dikurangi X0 berpangkat N ditambah 1 per N ditambah 1 faktorial. Fn ditambah 1 C. Ini R pangkat 6. R pangkat 6 baru R-nya kita masukkan. Karena kita kan memotongnya di sini. Memotongnya di sini pada saat N-nya sama dengan 6 kayak gitu. Jadi kita masukkan X0-nya karena kita tadi cos X dimulai dari 0. Dari 0, maka X0-nya 0, N ditambah 1 per N tambah 1 faktorial dikali F, 6 ditambah 1 C, ini jadinya adalah X berpangkat 7 per 7 faktorial cos C. Cos C. Maka nilai Rn ini, yang tadi itu tepat hampir tidak pernah dapat kita peroleh, karena kita tidak mengetahui nilai C itu sebenarnya berapa, kecuali ada informasi mengenai nilai C ini berada pada selang berapa ke berapa kayak gitu. Jadi kita hanya bisa menghampiri nilai daripada si Rn ini. Nilai daripada si Rn itu. Ini harga mutlak Rn itu didapatkan daripada maksimal harga mutlak dari Fn tambah C tambah 1 C dari X dikali X dikurangin X0 berpangkat N tambah 1 per N ditambah 1 faktorial. Ini kita menggunakan Dirac-Taylor itu juga pada orde keempat dengan X0-nya adalah 1. Dengan kita memiliki fungsi ln X, berarti X-nya sama. X-nya mulai dari X0-nya 1 ya, di sini X-nya 0,9 kayak gitu. Dan kita ingin melihat seberapa maksimum nilai galatnya. Maka kita bisa lihat ini Fx kita ln X, turunan pertama ln X adalah 1 per X, turunan keduanya adalah min 1 per X pangkat 2, turunan ketiganya adalah 2 per X pangkat 3, turunan keempatnya adalah min 6X berpangkat 4, lalu ini X0-nya kan adalah 1 karenanya, baru kita masukkan F1, ln 1 adalah 0, 1 per 1 adalah 1, min 1 per 1 kuadrat min 1, 2 per 1 adalah 2, min 6 per 1 jadiannya 6, lalu kita ini yang ke-5-nya F pangkat 5 berarti adalah turunannya adalah 24 per X pangkat 5, maka F5-nya ini adalah di C, maka ini adalah 24 per C kuadrat. Ya, ini lalu kita memakai persamaan yang tadi, ln X itu adalah X dikurangi 1 dikurang X dikurang 1 per 2, per pangkat 2 per 2, ditambah X dikurang 1 per berpangkat 3 per 3, ditambah R4, karena di sini kita batasi N-nya sampai dengan 4, kayak gitu. Lalu X-nya
Ini didapatkan dari persamaan Der-Taylor tadi. Jadi ini adalah ketika X-nya adalah 0,9 katanya, berarti ln 0,9 baru masukkan ke sini, angka-angkanya adalah ini adalah R, masih R4 karena 4 di C itu. Lalu ln ini didapatkan nilainya segini, kemudian ini R4, baru kita cari Rn-nya. Rn itu dengan memakai persamaan yang sebelumnya, X dikurangi X0 berpangkat N ditambah 1 per N tambah 1 faktorial dikali F berpangkat N ditambah 1 C. Nah, lalu baru kita masukkan di sini R4, X-nya 0,9, harga mutlaknya kecil maksimum dari C, kecil 0,9, kecil 1. Ini harga mutlak 24 per C berpangkat 5 dikali min 0,1 berpangkat 5 per 5 faktorial. Nanti ini dapatkan ada perkaliannya itu adalah mendekati 0,000034. Jadi ln 0,9 itu berada di min 0,1053583 dengan galat pemotongannya itu adalah kecil di 0,000034. Jadi disinilah galat pemotongannya. Ini kan nilai hampirannya kayak gitu, dan ini adalah galat pemotongannya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi ln 0,9 itu adalah berada di sini, berada di min 0,1053561. Jadi agak berbeda belakangannya. Jadi sisa daripada ini sudah di pembulatan kayak gitu, sudah ada sisa ini dengan ini ada ada bedanya kayak gitu, maka itu dinamakan dengan galat. Yang selanjutnya itu adalah yang kedua, galat pembulatan. Itu adalah dengan perhitungan dari metode numerik kita yang selalu kita gunakan untuk menghampiri bilangan real. Pada saat di komputasi numerik, di komputer itu biasanya bilangan real tidak dapat disajikan secara tepat kayak gitu, karena keterbatasan daripada perhitungan di sini, sehingga kita melakukan perhitungannya itu adalah dengan pembulatan dengan cara galat pembulatan. Jadi misalnya ini 1/6 itu adalah 0,1666666. Kalau 6 digit komputer itu hanya bisa menuliskan 0,16667, jadi dia bulatkan di sini. Kalau kita kan masih bisa tuh baginya 1 bagi 6 sampai berapapun masih bisa kayak gitu. Tapi kalau di komputer yang 6 digit misalnya dia hanya bisa menyajikan 0,16667, maka pembulatan dari 6 ke 7 ini adalah dinamakan dengan galat pembulatan, sehingga antara nilai aslinya itu dengan nilai pembulatannya ini ada selisihnya kayak gitu. Itulah dinamakan dengan galat pembulatan. Jadi ini 1/6 kita dikurangi dengan 0,16667, maka ada sisanya 0,000003, maka itu yang dinamakan dengan galat pembulatan. Lalu ini ada lagi, misalnya dua penyajian pada bilangan real di komputer, misalnya adalah bilangan titik tetap, adalah contoh 62.358, kemudian 0,013, 1,000. Jadi ini, kalau ini kan tetap nilainya. Kemudian ada lagi di komputer penulisan bilangan titik kambang. Jadi kalau misalnya di keseharian kita ada 0,6238 dikali 10 berpangkat 3, atau ada juga yang menyajikan adalah 0,638E berpangkat E tambah 0,3. Ini artinya adalah 10 berpangkat 3. Lalu yang negatif misalnya adalah ini 0,1714 kali 10 berpangkat min 3. Atau ditulis juga dengan 0,17143 E min 13 kayak gitu. Dan digit-digit ini dalam penulisan bilangan titik kambang ini disebutkan dengan namanya angka bina atau significant figure.
Ini angka bena itu artinya adalah angka yang bermakna, di mana angka penting misalnya adalah 4, 3, 1, 2, 3. Jadi memiliki 5 angka bena yaitu 4, 3, 1, 2, 3. Lalu 0,1764 ini adalah 4 karena angka-angkanya ada 1764. Kalau 0 kan di belakangnya, tapi kalau misalnya nolnya di belakang 4 ini dengan 17640, maka itu adalah 5 angka bena. Lalu ini ada 0,00000012, maka angka benanya 2, itu adalah 1 dan 2. Lalu 278.300, ini angka benanya adalah 6, yaitu 278.300. Lalu 0,0090 memiliki angka benanya adalah 9. 9 dan 0. Ini selanjutnya kita bahas itu tentang galat total. Itu adalah dianggap sebagai galat akhir juga, yang mana ini menyatakan adalah galat total pada solusi numerik yang merupakan jumlah galat pemotongan ditambah dengan galat pembulatan. Jadi kalau misalnya di sini cos 0,2, pada ini kita ada pembulatan, kemudian pada di sini ada pemotongan, kemudian penjumlahan dari kedua ini dinamakan dengan galat total. Ini galat pemotongan timbul karena kita menghampiri cos 0,2 sampai dengan suku orde keempat, sedangkan galat pembulatan timbul karena kita membuatkan nilai hampiran ke dalam 7 digit bena. Jadi sampai berapa ini adanya perbedaan daripada nilai bulatnya, nilai aslinya sama dengan nilai hampiran kita. Itulah dinamakan dengan galat. Itu materi kita pada galat ini. Silakan soal yang diberikan itu dikerjakan lagi. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.